Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di Sharing and Road ya. Kali ini tetap bersama saya Yadi Sabul Hidayat. Di samping saya ada Bapak Dr. Wahyudi Asmara. Kita sambil menikmati perjalanan sepertinya seru kalau kita ngobrol tentang berbagai tema yang mungkin barangkali bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Akhir-akhir ini memang Masya Allah luar biasa ya Pak Dokter. Negeri kita ini diguncang dengan berbagai musibah. Setelah musibah banjir, longsor, gempa juga, dan luar biasa menyisakan kesedihan yang begitu mendalam bagi keluarga yang tertimpa musibah terutama, dan juga bagi kita semua ya. Tetapi seringkali kita tidak bisa mengambil hikmah yang kemudian menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Nah, kali ini kita akan coba berdiskusi, sharing ya, selama mungkin 1 jam perjalanan ke depan. Apa sih yang bisa kita lakukan ya, ketika musibah itu hadir ya, apa yang bisa kita berikan untuk orang-orang di sekitar kita ya. Dan kita tahu Pak Dokter dengan DLW Skincare-nya Masya Allah luar biasa Dokter. Alhamdulillah kita banyak membantu ya, turun di berbagai lokasi bencana untuk memberikan bantuan. Nah, menurut dokter nih, apa sebetulnya yang hari ini ya, ketika negeri kita ini terus ditimpa musibah, yang bisa kita lakukan sebagai individu, baik itu pengusaha ya, maupun orang yang bekerja biasa, apa sih kontribusi kita ini yang bisa kita lakukan? Pertama-tama saya mau ucapkan salam dulu buat teman-teman di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ini lagi di jalan mau menuju bandara. Oke. Kita mau ke mana Ustaz? Ke Kalimantan Selatan. Banjarmasin dan Banjar. Nah, untuk pertanyaan Ustaz tadi, memang hari ini kita turut prihatin ya dengan banyaknya musibah di berbagai daerah. Hampir merata sih ya, Jawa, Sumatera, di Kalimantan sampai Sulawesi, hingga Papua juga. Kita di momen seperti sekarang ini, tanpa adanya musibah bencana alam aja udah kondisinya cukup berat ya Ustaz. Itu wabah ini ya, pandemi ini ya Ustaz ya. Pasti banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Setahun loh kita dong. Ya setahun ya betul. Ya kehilangan penghasilan juga. Ya, betul. Yang usaha jadi semakin sulit. Di tengah kondisi bencana seperti itu, tentu mereka akan tambah berat ya Ustaz ya, kondisi kehidupannya ya Ustaz ya. Bahkan saya kemarin sempat ngobrol dengan rekan-rekan dari aksi cepat tanggap itu, ACT ya, yang dulunya menjadi donatur, sekarang ada juga yang menerima bantuan. Tadinya muzaki, sekarang jadi mustahik. Ya betul, betul Ustaz. Jadi kondisi itu tentu sendiri. Berarti memang hari ini kondisinya sangat berat sekali ya Ustaz. Tapi tetap harus optimis dan tetap optimis bahwa mungkin kita yang masih diberi sedikit kelonggaran, ya setidaknya bukan sebagai wujud untuk pamer ya Ustaz ya, tapi ya kewajiban sih ya, lebih kepada kewajiban kita sebagai sesama umat manusia untuk juga bisa meringankan setidaknya Ustaz. Karena saudara-saudara kita tidak harus besar kok. Nah, wujud bantuan itu ibaratnya apa ya, support aja. Nah, mengucapkan keprihatinan itu udah bisa membesarkan hati seseorang ya Ustaz. Apalagi bisa memberikan materi atau mungkin bantuan-bantuan sembako dan segala macam, itu tentu sangat bermanfaat buat saudara-saudara kita. Dan seperti itu, dalam hadis begini dok, ada Rasulullah SAW mengatakan, Wallahu fi aunil abdi, maka abdu fi auni akhi. Jadi Allah itu akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Dan ini menurut saya ini kesempatan buat para pengusaha untuk kemudian berbagi ya. Salah satu cara mungkin yang ya kita nggak pernah tahu ya. Kadang-kadang kan dalam bisnis itu ada yang sifatnya strategi ilahiyah ya. Ini nggak ada tuh dalam strategi bisnis apapun. Kenapa bisa sukses dan sebagainya? Ya ini salah satunya. Kesempatan kita untuk kemudian berbagi dengan orang-orang yang memang membutuhkan. Ya karena ya disitulah letak mungkin pertolongan Allah untuk hadir gitu. Nah, dokter merasakan itu juga gitu, bahwa ketika
kondisi pandemi seperti ini, bisnis terhantam sana sini gitu ya. Dan ketika kita berbagi, efeknya luar biasa, benar nggak? Kalau untuk perusahaan kami sendiri ya, Tad, ya, dampak pandemi ini tentu sangat terasa sekali. Tad. Bahkan kalau hitung-hitungan matematika turunnya lumayan drastis. Luar biasa ya. Luar biasa. Tapi yang saya rasakan pribadi ya, Tad, yang saya rasakan pribadi, mungkin Ustaz dan teman-teman juga bisa melihat, saya barangkali ya tidak terlalu yang merasa apa ya, mungkin kelihatan pusing gitu ya, nah, atau kelihatan sedih gitu, karena kondisi seperti ini mungkin hampir merata ya, hampir banyak pengusaha mengalami juga, baik yang besar, sedang atau yang kecil, dan kita juga sebagai pengusaha justru jangan jadi malah terlalu dalam kesedihan dan keterpurukan. Tapi bagaimana kita bangkit ya, salah satunya ketika kita masih diberi kelonggaran, ya ayo kita sedikit lah berbagi. Bahkan dok ya, dokter ini kan ketika malah orang di pandemi ini ya, PHK gitu kan terjadi besar-besaran, ya kita malah membuka lapangan kerja kan gitu. Ya, kalau itu memang kembali lagi pada prinsip saya, Ustaz. Dulu ketika awal membangun usaha, walaupun klinik buka masih sepi, tapi kita merekrut istilahnya lamaran yang masuk untuk bergabung dengan DRW, dan ternyata dari situ prinsip itu kami dapat bahwa mereka, teman-teman yang gabung dengan kita juga membawa rezeki untuk mereka sendiri dan juga untuk perusahaan. Jadi di masa sulit seperti ini, dengan banyaknya orang mencari pekerjaan mungkin sulit, ya kami berusaha untuk bisa membuka lapangan usaha baru sehingga bisa merekrut pekerja baru walaupun belum banyak. Jadi dokter nggak pernah punya pikiran kalau mau bangun bisnis tuh takut mana rekrut banyak orang gitu. Kalau takut rugi enggak ya, karena kita pasti udah mengambil resiko ya, untung dan rugi dalam usaha. Betul. Tapi kita tentu harus tetap berhitung secara cermat dan tetap optimis dong. Walaupun kondisi pandemi seperti ini, yang kita ambil justru bisnis-bisnis yang hari ini kebanyakan sedang tutup nih. Seperti resto, properti transportasi, ini kan banyak yang sedang kurang jalan gitu ya. Tapi kita optimis, justru di masa seperti ini kita mulai dari nol lagi. Betul. Teman-teman yang sudah pada di atas kemarin, ibaratnya kita kalau bersaing ya kita sama-sama. Ya kalau kita bicara travel wisata dong ya gak ada sekarang travel unggulan. Betul. Karena semua mulai dari nol. Saya kemarin diskusi dengan teman-teman pelaku pendidikan, hari ini ternyata itu nggak ada sekolah unggul. Semuanya sama. Karena semuanya main online kan gitu. Jadi kualitasnya ya hampir sama gitu. Jadi ini salah satu ini ya kan, sisi positif yang bisa kita ambil sebagai pengusaha ya. Sebagai pengusaha, salah satunya adalah kita jangan takut bersaing sih. Dan ayo kita sama-sama, tujuannya itu tadi, bagaimana membuka lapangan kerja seluas-luasnya di masa sulit seperti ini. Karena saya yakin insya Allah teman-teman juga akan membawa rezekinya untuk keluarganya, tapi juga akan membawa rezeki untuk perusahaan juga. Dan itu benar-benar jadi prinsip buat kami. Kalau masalah untung rugi, belakangan deh. Kalau kita nggak mulai, kapan kita mau beraksi? Nah, kita harus berani mulai dulu. Nanti didukung dengan tim dan semangat dari teman-teman, insya Allah pasti kita bisa kok. Karena kalau ditarik dong, ada satu ayat di surah Al-Imran ini, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin lil albab. Ini dalam penciptaan langit, dalam pergantian siang malam, termasuk barangkali dalam situasi pandemi wabah Covid seperti ini, itulah ayat. Ayat itu kan tanda, hikmah, itu bisa jadi pelajaran penting yang bisa diambil. Tapi yang cuma bisa ngambil ulul albab. Ulul albab itu orang yang punya pikiran jauh ke depan, ya, dalam arti ya dia punya pikiran untuk visioner gitu. Bagaimana melihat musibah ini itu sebagai peluang, baik peluang untuk memperbaiki diri dia secara personal, yaitu kalau dia punya usaha itu memperbaiki usahanya, kan menarik gitu. Jadi
ya ini Bangun dari zona nyaman lah. bangkit dari zona nyaman gitu, karena tidak banyak loh orang yang kemudian ketika pandemi hari ini dia kemudian terpuruk usahanya, ya alih-alih dia membenarkan mengoreksi bangkit gitu ya usahanya, secara pribadi pun dia nggak punya perkembangan apapun gitu. Nah, artinya ya ini kan sesuatu yang menarik lah gitu ya. Dan apa sih pesan gitu buat siapapun yang hari ini ya, baik dalam bisnis, baik dalam karir. Hari ini kalau lihat lowongan pekerjaan jutaan orang melamar, tapi ya mungkin belum rezekinya mereka diterima gitu. Nah, pesan apa yang bisa dokter sampaikan untuk siapapun di luar sana yang hari ini menonton ya, menyaksikan video ini? Kalau pesan ya Ustaz, pesan sih mungkin kembali lagi ya, mungkin kalau kami pribadi sih belum bisa ya mungkin untuk memberikan tips ya, mungkin barangkali Berbagi lah ini ya pengalaman. mungkin tidak akan terlalu signifikan ya untuk teman-teman, karena tentu hari ini harus aksi ya, tapi saya lebih ke ingin memotivasi aja sih buat teman-teman bahwa kondisi hari ini memang sulit sekali, dan bahkan di semua bagian belahan bumi kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, kita tidak perlu saling menyalahkan intinya, tapi bagaimana kita harusnya saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita kasih influence positif lah sosial media dengan selalu memberikan atau membagikan semangat untuk siapa aja yang berusaha, yang bekerja, supaya bisa bangkit sama-sama. Makanya moto atau slogan kita hari ini ya bangkit setelah sakit gitu ya. Ya kita memang motivasinya harus bangkit. Kalau bukan kita yang memulai untuk bangkit, siapa lagi? 1 orang bangkit, 2 orang bangkit, 3 orang bangkit, semua orang 1000 jutaan akan bangkit bersama-sama, dan pasti di tengah kesulitan apapun, ketika kita kuat bersama-sama bersatu, kita bisa lepas dari kesulitan tersebut. Dan jangan takut di masa seperti ini. Justru kalau mencari pekerjaan sulit, berarti Allah mungkin ngasih pandangan lain. Barangkali teman-teman punya keahlian, teman-teman punya kemampuan dalam berwirausaha, siapa tahu bisa menjadi seorang wirausahawan. Dan hari ini juga banyak kesempatan yang bisa dimanfaatkan sih di dunia maya, dunia online. Kita bisa mengaktualisasi diri kita untuk ya barangkali menjadi influencer, atau ketika tetangganya punya suatu produk yang bagus, teman-teman lebih suka bermedia sosial, akhirnya banyak fansnya mungkin atau banyak temannya, bisa digunakan untuk mempromosikan jualannya tetangganya atau produknya bikinan saya ingin cerita temannya. dokter yang itu apa, warung itu gimana biar caranya lebih jadi melebar penjualannya, dia terasi dapat apa gitu. jadi sekarang hampir semua industri retail kan dikuasai oleh segelintir pemain ya. Warung-warung mulai kalah lah bersaing. Walaupun harganya sebenarnya kalau mau dicek mungkin lebih murah, tapi kadang-kadang penampilannya kurang menarik. Nah, jadi memang manajemen atau teknik sistem atau marketing itu perlu ya sebenarnya. Dan sayangnya belum banyak yang mengajarkan itu sampai tingkat-tingkat di bawah itu kan. Itulah yang akhirnya digunakan oleh tingkat-tingkat atas untuk memonopoli ya, monopoli retail itu. Nah, makanya ya yang muda-muda yang senang bermedia sosial ya bisa tuh, yang mungkin ibunya atau saudaranya punya warung, ya diajarin sistem marketing bagaimana walaupun hanya warung kecil tapi dipromosikan lewat Facebook, lewat Instagram, tidak masalah. Saya kira tidak masalah. Kita harus mulai open mind menggunakan sosial media untuk bisnis apapun itu. Orang warung lewatin bulan di kampung aja sekarang bisa jadi viral gitu kan. Nah, kita harus punya strategi marketing. Misalnya tadi yang bisa bilang jualan terasi, beli apa misalnya dapat terasi misalnya, atau mungkin sayur bonus cabai.